Tom Haye sebut timnas Indonesia berubah. Mentalitas baru jadi kunci kejutan di Asia. Performa Garuda melampaui ekspektasi, mentalitas menjadi pembeda. Berikut ini kisah hebatnya. Elkan Bagot sebut bermain di Liga 1 Indonesia adalah bagian dari karier saya. Back Ipswich, tahun buka suara soal rencana masa depan. Begini ulasan lebih lengkapnya. ASEAN Cup dan absennya Marcelino Ferdinand, pelatih Oxford United, beri sindiran tajam. Dilema antara karier klub dan tanggung jawab negara. Bintang masa depan, Eliano Reijnders perpanjang masa bakti di PSC Zwolle. Apakah ini langkah tepat untuk mengembangkan kariernya? Berikut ini perjalanan hebatnya. Penuh pemain muda, Asnawi pastikan Indonesia tetap kompetitif di ASEAN Cup 2024. Semangat baru untuk raih kejayaan di Asia Tenggara. Calvin Verdon ungkap perasaan sejati di balik keputusan membela timnas Indonesia. Bukan hanya soal sepak bola, tetapi ada hal mendalam yang membuatnya mantap memilih Indonesia. Kecewa di Wolves, Justin Hubner cari tantangan baru. Apakah Barcelona destinasi yang tepat? Potensi besar Hubner membuatnya jadi perhatian di pasar transfer mendatang. Media Vietnam sebut timnas Indonesia tak pernah juara, tapi tak serius di Piala AFF. Komentar ini memicu perdebatan sengit. Apa respons dari kubu Garuda? Begini ulasan kontroversialnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Tom Haye sebut timnas Indonesia berubah. Mentalitas baru jadi kunci kejutan di Asia. Performa Garuda melampaui ekspektasi, mentalitas menjadi pembeda. Berikut ini kisah hebatnya. Tom Haye dengan tegas menyatakan bahwa tim nasional Indonesia sudah menunjukkan banyak kemajuan dalam beberapa waktu terakhir. Skuad Garuda berhasil membuktikan eksistensinya sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang bertahan hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia datang sebagai tim kuda hitam yang memberikan kejutan, kini duduk di posisi ketiga klasemen sementara dan membuka peluang besar untuk melaju ke putaran keempat. Bahkan kemenangan atas Arab Saudi beberapa waktu lalu membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan begitu saja. Tom Haye mengungkapkan bahwa perubahan positif dalam timnas Indonesia sangat terasa saat ini. Kondisi skuad Garuda kini berbeda dibanding sebelumnya. Dulu mereka mungkin merasa puas jika bisa mengimbangi permainan lawan ketika bertanding di panggung level Asia. Akan tetapi berkat kerja keras dan formula yang mulai ditemukan Sintayong, Indonesia kini menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan. Saya pikir sebelum kami datang terkadang kami merasa puas jika bisa bersaing. Yaitu adalah permainan yang bagus, sayangnya kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami melanjutkan, ujar Tom Haye seperti dilansir dari kanal YouTube The Highway. Tom menekankan bahwa salah satu perubahan paling signifikan yang ia amati adalah dari segi mentalitas skuad Garuda. Mentalitas ini menjadi kunci penting, terutama saat menghadapi tim-tim kuat. Kini para pemain tidak gentar dan justru memiliki optimisme tinggi untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan yang mereka jalani. Hal ini menjadi lompatan besar yang harus terus dijaga dan ditingkatkan oleh setiap pemain. Tak hanya para pemain, dukungan supporter juga turut memainkan peran penting. Dengan semangat yang sama, para supporter memberikan kepercayaan penuh bahwa semua pemain akan memberikan penampilan maksimal mereka di lapangan. Saya pikir kami juga membawa sesuatu yang ekstra. Kami sangat yakin dengan hal itu mungkin terjadi. Apa yang Anda lihat sekarang di depan publik adalah semua orang benar-benar percaya bahwa kami bisa memenangkan pertandingan tersebut.
Itu merupakan perubahan besar dalam mentalitas, ujarnya dengan penuh keyakinan. Senada dengan Tom Haye, pemain lain seperti Calvin Verdonk juga turut berbicara soal perubahan positif ini. Menurutnya, performa skuad Garuda harus terus dijaga dan ditingkatkan, karena ini menjadi modal penting yang bisa mereka bawa di setiap pertandingan. Saya pikir kami benar-benar yakin bahwa kami bisa mencapainya. Saya pikir kita harus memberi mereka contoh yang baik untuk ditunjukkan kepada mereka, terang Verdonk. Perubahan mentalitas ini jelas menjadi hal yang sangat penting untuk terus dipertahankan demi menjaga peluang besar yang kini terbuka lebar. Bagaimana menurut kamu, pembaca? Apakah perubahan mentalitas ini akan menjadi modal besar untuk timnas Indonesia di masa depan? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Elkan Bagot sebut bermain di Liga 1 Indonesia adalah bagian dari karier saya. Back Ipswich, tahun buka suara soal rencana masa depan. Begini ulasan lebih lengkapnya. Kisah Elkan Bagot memang menarik untuk diikuti. Back tengah Ipswich tahun ini mengungkapkan keinginannya untuk berkarier di Liga 1 Indonesia, meskipun saat ini dirinya masih fokus di kompetisi Inggris. Sejak 11 bulan lalu, Elkan memang tidak lagi memperkuat timnas Indonesia. Penampilan terakhirnya bersama skuad Garuda terjadi di babak 16 besar Piala Asia 2023 saat Indonesia menghadapi Australia pada Januari lalu. Sejak saat itu, Elkan belum kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Meskipun sempat mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024, Elkan memilih untuk tidak memenuhi panggilan tersebut. Keputusan ini pun membuat hubungan Elkan dengan Shin Tae-yong semakin memburuk, yang akhirnya berujung pada ketidakikutsertaan Elkan dalam setiap pemanggilan selanjutnya. Bahkan meskipun terjadi krisis di posisi back tengah, Shin Tae-yong lebih memilih memanggil pemain Liga 1 yang sedang tampil impresif daripada memanggil Elkan. Melihat kondisi ini, agaknya bukan pilihan yang buruk jika Elkan Bagot melanjutkan kariernya di Liga 1. Bermain di Indonesia akan memungkinkan Shin Tae-yong untuk lebih mudah memantau perkembangan Elkan secara langsung sambil memantau pemain lain yang juga tengah menunjukkan performa terbaik. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa pelatih asal Korea Selatan ini akan kembali tertarik dengan kemampuan Elkan untuk mengisi posisi bek tengah di timnas Indonesia. Rupanya Elkan Bagot sendiri memiliki keinginan untuk berkarier di Liga 1 meskipun rencananya itu baru akan terwujud di penghujung kariernya. Elkan mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah podcast pada 2022. Saya sudah memikirkan itu bermain di Liga 1 di dalam karier saya. Suatu saat saya ingin melakukannya, tetapi bukan untuk sekarang, kata Elkan Bagot dalam podcast 433. Sekarang, saya mencoba fokus dalam karier saya di Inggris. Mungkin di bagian akhir karier saya akan melakukannya, sambungnya. Meski demikian, Elkan Bagot belum tahu klub mana yang akan menjadi tujuan kariernya di Indonesia. Namun dia mengakui bahwa semua klub di Liga 1 memiliki kualitas yang sangat baik. Semua klub di Indonesia bagus. Saya akan profesional, ujarnya. Walaupun Elkan merencanakan untuk berkarier di Liga 1 di akhir kariernya, tak ada salahnya jika ia mempercepat rencananya. Pasalnya di Liga Inggris, dirinya cukup jarang mendapat menit bermain. Selain itu, kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kepada Shin Tae-yong menjadi sangat penting jika Elkan ingin kembali memperkuat timnas Indonesia. Jadi, apakah Elkan Bagot akan benar-benar melangkah ke Liga 1 lebih cepat dari yang ia rencanakan? Apakah ini langkah yang tepat untuk kembali masuk radar timnas Indonesia? Ini tentu akan sangat menarik untuk ditunggu. Bagaimana menurut kamu, pembaca? Apakah Elkan sebaiknya mempercepat rencananya untuk bermain di Liga 1 demi mendapatkan kesempatan kembali bersama timnas Indonesia?
Tulis pendapatmu di kolom komentar. ASEAN Cup dan absennya Marcelino Ferdinand, pelatih Oxford United, beri sindiran tajam. Dilema antara karier klub dan tanggung jawab negara. Pelatih Des Buckingham memberikan komentar mengenai absennya Marcelino Ferdinand yang kini membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Yang membuatnya harus absen memperkuat Oxford United yang sedang berlaga di Championship kompetisi kasta kedua Inggris. Marcelino, yang saat ini sudah bergabung dengan timnas Indonesia, diperkirakan akan absen hingga 5 minggu untuk membela negaranya di ajang ASEAN Cup 2024 yang dimulai pada 8 Desember 2024 dan berakhir pada 5 Januari 2025. Ini adalah kompetisi kelompok umur kompetisi terlama yang pernah saya dengar, tetapi ia tidak akan bergabung kembali dengan kami hingga akhir Desember, ujar Des Buckingham kepada BBC Radio Oxford. Meskipun demikian, Marcelino Ferdinand sudah mulai mendapatkan kepercayaan dari Des Buckingham di Oxford United. Pemain berusia 20 tahun itu telah 4 kali masuk skuad Oxford di ajang Championship, meskipun selama itu ia lebih sering duduk di bangku cadangan. Marcelino bergabung dengan tim yang berbasis di Oxford sejak Agustus 2024. Namun di sisi lain, Marcelino tentu sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk ASEAN Cup 2024. Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Jika Indonesia berhasil lolos ke semifinal, Marcelino kemungkinan besar akan tetap bersama timnas Indonesia. Bahkan jika tim Garuda berhasil melaju ke final, Marcelino bisa saja masih membela Indonesia hingga 5 Januari 2025. Bagaimana menurutmu pembaca? Apakah absennya Marcelino akan mempengaruhi performa Oxford United atau justru bisa memberi dampak positif bagi timnas Indonesia di ASEAN Cup? Ayo, berikan pendapatmu di kolom komentar. Bintang masa depan, Eliano Reijnders perpanjang masa bakti di PEC Zwolle. Apakah ini langkah tepat untuk mengembangkan kariernya? Berikut ini perjalanan hebatnya. PEC Zwolle klub Eredivisie baru saja mengumumkan perpanjangan kontrak untuk pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders. Pemain berusia 24 tahun ini kini terikat kontrak dengan PEC Zwolle hingga musim panas 2027 yang menunjukkan komitmen klub terhadap masa depannya. Eliano pertama kali bergabung dengan PEC Zwolle pada 2018 saat ia baru berusia 17 tahun dan sejak itu klub ini telah menjadi rumah baginya. Eliano mengungkapkan rasa nyaman dan betahnya berada di klub yang telah membesarkannya itu. PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa betah di sini dan saya menikmatinya, kata Eliano Reijnders dalam pernyataannya. Dalam beberapa tahun mendatang, saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru dan putih kami yang indah, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan dan menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, tambahnya. Eliano Reijnders sendiri merupakan hasil didikan Akademi PEC Zwolle. Setelah sempat dipinjamkan ke FC Utrecht U21, ia akhirnya kembali ke PEC Zwolle pada tahun 2023 dan kini menjadi bagian dari tim senior. Dengan total 98 pertandingan yang telah ia jalani untuk PEC Zwolle, Eliano dianggap sebagai pemain yang sangat berharga dan menarik bagi tim. Geri Hamstra, Direktur Teknik PEC Zwolle, menilai Eliano memiliki kualitas yang luar biasa. Eliano adalah anak klub. Ia dapat ditempatkan di beberapa posisi dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik, ujar Hamstra.
Saya senang kami juga dapat memanggil Liano untuk 2 musim mendatang. Tambahnya, menegaskan betapa pentingnya peran Liano dalam tim. Sementara itu, Liano Reijnders telah memulai perjalanan internasionalnya dengan timnas Indonesia. Ia mendapat kesempatan debut di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Bahrain. Meskipun tak masuk skuad saat Indonesia menghadapi Cina dan Jepang, Liano kembali dipanggil saat Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada November lalu meski hanya duduk di bangku cadangan. Dengan kontrak baru ini, Liano Reijnders diharapkan bisa terus berkembang di PEC Zwolle dan menjadi pemain kunci baik untuk klub maupun timnas Indonesia. Bagaimana menurut kamu pembaca? Apakah Liano akan bisa tampil lebih menonjol di timnas Indonesia setelah kontrak barunya di PEC Zwolle? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Penuh pemain muda, Asnawi pastikan Indonesia tetap kompetitif di ASEAN Cup 2024. Semangat baru untuk raih kejayaan di Asia Tenggara. Asnawi Mangkualam dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa tim nasional Indonesia siap bersaing di ASEAN Cup 2024 meskipun banyak dihuni oleh pemain muda. Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Secara keseluruhan, skuad Garuda memiliki peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya dengan Vietnam yang diprediksi menjadi lawan terberat di grup ini. Namun pelatih Shin Tae-yong menghadapi tantangan berbeda kali ini karena Indonesia membawa banyak pemain muda yang belum banyak pengalaman di level internasional. Beberapa di antaranya bahkan baru pertama kali dipanggil ke timnas, yang membuat perjalanan Indonesia tidak akan semudah yang dibayangkan. Asnawi menyadari sepenuhnya kondisi skuad Garuda saat ini. Banyak pemain yang belum memiliki banyak caps di timnas, namun hal tersebut tidak membuat mereka merasa gentar atau pesimis. Sebaliknya, ia menilai ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan memberikan kejutan di ajang ASEAN Cup 2024. Tentunya di AFF kali ini kita banyak menurunkan banyak pemain muda. Tetapi kita optimis berusaha meraih hasil yang baik di turnamen, kata Asnawi Mangkualam seperti yang dilansir Bola Sport. Pemain asal Port FC ini juga berharap agar para supporter tetap memberikan dukungan penuh. Apalagi Indonesia akan bermain di kandang saat melawan Laos dan Filipina, yang pastinya akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain di lapangan. Mereka bertekad untuk memberikan yang terbaik dan berjuang meraih juara. Buat seluruh fans Indonesia, saya berharap kalian tetap mendukung kami. Kami akan memberikan yang terbaik dan semoga kalian bisa tetap mendukung, tambah Asnawi. Jadwal pertandingan timnas Indonesia di fase grup cukup padat dan menantang. Laga perdana akan dimulai pada 9 Desember melawan Myanmar, kemudian pada 12 Desember Indonesia akan menjamu Laos di Solo. Tantangan lebih besar menanti pada 15 Desember saat mereka tandang ke markas Vietnam, dan laga terakhir di fase grup pada 21 Desember menghadapi Filipina di kandang. Jika lolos dari fase grup, Indonesia akan melaju ke babak semifinal yang akan digelar pada 26 dan 27 Desember dengan sistem home dan away. Bagaimana menurut kamu pembaca? Apakah timnas Indonesia bisa memberikan kejutan meski dengan skuad muda? Ayo, berikan pendapatmu di kolom komentar. Calvin Verdon ungkap perasaan sejati di balik keputusan membela timnas Indonesia. Bukan hanya soal sepak bola, tetapi ada hal mendalam yang membuatnya mantap memilih Indonesia. Calvin Verdon mengungkapkan bahwa ia tidak perlu berpikir lama ketika diberi kesempatan untuk membela timnas Indonesia.
Pemain NEC Nijmegen ini kini menjadi salah satu bek kiri andalan di skuad Garuda dengan 7 caps yang sudah ia raih bersama Timnas Indonesia. Debut Calvin bersama Timnas Indonesia terjadi dalam pertandingan melawan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak saat itu, namanya selalu masuk dalam daftar panggilan Shin Tae-yong. Calvin mengungkapkan bahwa ketika tawaran untuk membela Indonesia datang, ia langsung menerima tanpa keraguan. Bagi Calvin, itu adalah keputusan yang tepat. Saya langsung menjawab iya saat tawaran datang. Tidak perlu berpikir, kata Calvin Verdonk dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Pemain berusia 27 tahun ini menyadari bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang pesat, yang semakin membuatnya tertarik untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Selain itu, kedekatannya dengan Tom Haye yang sudah lebih dulu membela Indonesia membuat keputusan tersebut semakin mantap. Karena sepak bola sedang berkembang di sana, dalam kurung Indonesia. Saya pikir Haye sudah ada di sana dan lebih banyak pemain. Jadi pilihannya sedikit lebih mudah bagi saya, tambahnya. Tak hanya itu, Calvin juga merasa terhubung dengan sejarah panjang sepak bola Indonesia dan tanah leluhurnya yang berasal dari Aceh. Hal ini semakin menguatkan keputusannya untuk memilih Indonesia sebagai negara yang akan ia bela. Saya sudah melihat apa yang telah mereka capai dalam sejarah. Jadi bagi saya pilihannya sangat mudah, ujarnya. Keputusan Calvin Verdonk untuk membela Timnas Indonesia tentu menjadi langkah besar bagi karier internasionalnya. Apakah kamu setuju dengan pilihan Calvin? Apakah keberadaannya bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kecewa di Wolves, Justin Hubner cari tantangan baru. Apakah Barcelona destinasi yang tepat? Potensi besar Hubner membuatnya jadi perhatian di pasar transfer mendatang. Justin Hubner, bek muda Timnas Indonesia, baru-baru ini mengejutkan publik dengan pernyataan di akun Instagramnya yang eksklusif. Ia mengungkapkan niat untuk meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21 dalam waktu dekat. Keputusan ini muncul setelah ia merasa kesal karena jarang dimainkan oleh pelatihnya musim ini. Sejauh musim 2024-2025, Justin Hubner hanya sekali tampil di Premier League 2, padahal musim lalu ia tampil sebagai kapten dan bek andalan di tim yang sama. Banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di Wolves U21. Saya akan meninggalkan klub ini musim ini. Ini gila karena bek terbaik di sini tidak punya kesempatan dalam kurung bermain, tulis Justin Hubner di akun Instagram pribadinya. Lantas, kemana Justin Hubner akan berlabuh selanjutnya? Seorang netizen penasaran dengan destinasi karier Justin dan mencoba mencari tahu dengan mengirim direct message ke akun Instagram kakak Justin, Dani Hubner. Hai Dani, kemana Justin Hubner akan melanjutkan kariernya? Tanya netizen tersebut. Dani Hubner yang dikenal sering bercanda memberi jawaban singkat yang mengejutkan Barcelona. Namun mengingat Dani Hubner dikenal dengan sifatnya yang suka bercanda, informasi ini tentu harus diambil dengan hati-hati. Meskipun begitu, spekulasi pun berkembang dan banyak yang menduga Justin Hubner kemungkinan besar akan kembali ke Belanda untuk memulai karier sepak bola profesionalnya di sana. Meski telah mencatatkan 12 penampilan bersama Timnas Indonesia Senior, Justin Hubner belum pernah merasakan atmosfer bermain di level senior Eropa secara penuh. Selain tampil bersama Timnas Indonesia, Justin Hubner juga hanya mengumpulkan 8 penampilan di level senior saat ia memperkuat Cerezo Osaka, Jepang pada periode Maret hingga Juli 2024. Apakah Justin Hubner akan benar-benar bergabung dengan Barcelona pada Januari 2025? Atau akankah ia memilih kembali ke Belanda?
Kabar ini tentu menarik untuk ditunggu mengingat potensi besar yang dimiliki pemain berusia 20 tahun ini. Bagaimana menurut kamu pembaca? Apakah Justin Hubner cocok bermain di Barcelona? Atau lebih baik melanjutkan karirnya di Belanda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Media Vietnam sebut timnas Indonesia tak pernah juara, tapi tak serius di Piala AFF. Komentar ini memicu perdebatan sengit. Apa respons dari kubu Garuda? Begini ulasan kontroversialnya. Sindiran tajam datang dari media Vietnam yang menyebut timnas Indonesia hanya main-main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Media ternama Vietnam dan Tri.com.vn menilai kebijakan pelatih Shin Tae-yong yang menurunkan sebagian besar pemain U22 sebagai tanda bahwa tim Garuda tidak serius menghadapi turnamen ini. Dengan keputusan untuk menggunakan pemain muda, Shin Tae-yong tampaknya lebih fokus pada regenerasi dan persiapan SEA Games 2025, mengingat Piala ASEAN bukanlah ajang resmi yang tercatat dalam kalender FIFA. Namun kebijakan ini tak luput dari kontroversi dan Vietnam menjadi salah satu pihak yang merasa perlu melontarkan kritikan tajam. Meski belum pernah menjuarai Piala AFF sebelumnya, namun tim Indonesia nampaknya tak menganggap serius Piala AFF edisi 2024, tulis dan Tri.com.vn dengan nada menohok dikutip oleh Okazone pada Sabtu. Media tersebut melanjutkan, baru-baru ini pelatih Shin Tae-yong mengumumkan daftar pemain di turnamen ini. Apalagi sebagian besar pemain Indonesia yang dipanggil berusia di bawah 22 tahun. Bukan hanya itu, sindiran semakin tajam ketika media Vietnam mempertanyakan pemilihan Stadion Manahan Solo sebagai markas Indonesia. Mereka menilai keputusan ini sebagai simbol ketidakseriusan timnas Indonesia dalam turnamen yang cukup bergengsi ini. Padahal Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta lebih layak digunakan sebagai tempat pertempuran, mengingat kapasitas dan sejarahnya yang besar. Tak hanya itu, Indonesia juga tidak memilih Stadion Bung Karno sebagai kandangnya pada babak penyisihan grup turnamen ini. Sebaliknya, mereka hanya memilih Stadion Manahan yang kapasitasnya hanya 20.000 kursi, seperempat dari Stadion Bung Karno, tulis media Vietnam tersebut dengan nada penuh sindiran. Namun, seperti yang diketahui, SUGBK sedang dalam perawatan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan harapannya, stadion tersebut akan kembali dalam kondisi prima pada Maret 2025 ketika Indonesia menghadapi timnas Bahrain. Sindiran tajam dari media Vietnam ini tentu menambah warna dalam perjalanan timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Apakah kritik ini akan memotivasi tim Garuda untuk menunjukkan kekuatan sesungguhnya, atau justru semakin menguatkan argumen mereka yang menganggap Indonesia tidak serius? Bagaimana pendapatmu, pembaca? Apakah Indonesia memang hanya main-main di turnamen ini, atau ada alasan kuat di balik kebijakan Shin Tae-yong? Tulis pendapatmu di kolom komentar.